Ada yang bilang Jokowi merusak negeri ini. Benarkah? Mari kita berhenti sejenak, menarik napas, dan merenungkan klaim itu. Di tengah carut-marut politik, dengan ribuan serangan yang datang dari segala arah, Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Mengapa? Karena sejak awal dia sudah tahu risikonya. Dia bukan pemimpin yang datang untuk memuaskan semua orang. Kalau itu tujuannya, dia sudah berhenti sejak hari pertama. Jokowi datang untuk bekerja, dan sayangnya, kerja tidak selalu terlihat indah. Apalagi di negeri yang gemar memuja retorika, tapi alergi pada kenyataan pahit. Ironinya, mereka yang paling keras berteriak bahwa negeri ini rusak adalah mereka yang paling diuntungkan dari sistem yang katanya hancur. Para elit yang dulu mendikte dari singgasana kekuasaan kini berlagak korban. Padahal merekalah yang menciptakan pusaran lumpur yang saat ini menghisap kita semua. Lalu, saat seorang pemimpin mencoba menyeimbangkan kapal yang nyaris tenggelam, mereka memekik, dia perusaknya. Jokowi sudah mewakafkan dirinya. Ini fakta. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan akan memancing kebencian dari satu sisi dan ekspektasi tak masuk akal dari sisi lainnya. Tapi dia memilih jalan itu. Dia tetap bekerja, seringkali dalam keheningan, di tengah bisingnya narasi yang dipelintir. Bukannya sempurna tentu saja. Siapa yang sempurna? Tapi mari kita jujur. Kesalahan yang dia buat seringkali adalah dampak dari sistem yang memang sudah bobrok jauh sebelum dia datang. Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang berteriak paling lantang ingin menyelamatkan negeri dari Jokowi. Apa solusi mereka? Revolusi? Kudeta? Atau sekadar nostalgia kosong tentang masa lalu yang katanya lebih baik? Padahal sejarah mencatat, siapapun yang terlalu terobsesi menghancurkan pemimpin yang sedang bekerja, biasanya malah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sebelum menuding, mari bertanya. Benarkah negeri ini hancur karena Jokowi? Atau justru karena kita terlalu sibuk mencari kambing hitam, lupa bahwa memperbaiki bangsa ini adalah tanggung jawab bersama? Karena pada akhirnya, siapa yang akan kita salahkan saat cermin yang kita pecahkan tak lagi memantulkan apa-apa? Yang lebih menyedihkan, kritik terhadap Jokowi seringkali tidak diarahkan pada kebijakan atau langkah strategis, tapi pada hal-hal dangkal yang lebih menyerang pribadi. Dia lambat, kata mereka. Tapi bukankah negeri ini yang lambat belajar bahwa perubahan butuh waktu? Dia terlalu sederhana, mereka menambahkan. Seolah-olah seorang pemimpin harus penuh gaya dan jargon agar dianggap bekerja. Dan disinilah letak ironi terbesar. Kita mengeluh tentang korupsi, tapi ketika ada pemimpin yang sederhana, kita mencibir. Kita mendambakan kemajuan, tapi begitu ada yang mendorong pembangunan, kita malah curiga. Kita bilang ingin keadilan, tapi kita hanya mendukung jika keadilan itu berpihak pada kelompok kita sendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita mau? Mari bicara tentang kerusakan yang katanya terjadi. Kerusakan seperti apa? Infrastruktur yang dulu hanya jadi rencana kini berdiri di depan mata? Desa-desa yang dulu terisolasi kini tersambung dengan akses jalan? Atau keberanian membuka diskursus publik tentang energi terbarukan meski melawan kepentingan besar? Jika itu yang disebut kerusakan, maka mungkin definisi kita tentang kemajuan perlu diperiksa ulang. Tapi tentu saja tidak semua hal sempurna. Ada langkah yang terseok-seok, ada janji yang sulit ditepati. Tapi bukankah itu lumrah dalam pemerintahan? Yang tidak lumrah adalah ketika kita lebih sibuk mencatat kegagalan tanpa mengakui keberhasilan. Kita lupa bahwa pemimpin adalah manusia, bukan dewa. Mereka bekerja dalam sistem yang penuh jebakan, di mana setiap langkah maju bisa jadi batu loncatan bagi orang lain untuk menjatuhkan mereka. Mungkin yang perlu kita tanyakan sekarang bukan lagi, apakah Jokowi merusak negeri ini? Tapi apakah kita sebagai rakyat benar-benar siap untuk maju? Karena selama mental kita masih gemar mencari kambing hitam, setiap pemimpin siapapun dia akan selalu dianggap gagal. Dan negeri ini yang katanya ingin kita selamatkan akan terus terjebak di tempat yang sama. Pada akhirnya, ini bukan soal Jokowi saja, ini soal kita semua. Karena kalau mau jujur, kita punya kebiasaan buruk. Menggantungkan nasib bangsa ini pada satu orang, seolah-olah seorang pemimpin bisa menyulap semua masalah hilang begitu saja. Kita lupa, perubahan besar butuh gotong royong, bukan sekadar mengutuk dari pinggir lapangan. Dan mari kita hadapi satu kenyataan pahit. Terlalu banyak di antara kita yang lebih suka menonton daripada bekerja. Lebih senang menjadi komentator daripada pelaku. Kita hidup di era di mana menggerutu di media sosial dianggap kontribusi, sementara tindakan nyata diabaikan. Kita sibuk menghitung kesalahan pemimpin, tapi jarang bertanya, apa yang sudah aku lakukan untuk memperbaiki keadaan?
Yang lebih ironis lagi, mereka yang paling sering berteriak tentang keadilan adalah mereka yang diam-diam menikmati kenyamanan dari ketidakadilan. Mereka bicara tentang kemiskinan, tapi enggan menyerahkan sedikit kelebihan mereka untuk membantu. Mereka bicara tentang pendidikan, tapi menganggap murid yang gagal hanya soal kemampuan pribadi, bukan masalah sistemik. Mereka bicara tentang korupsi, tapi tetap cari celah untuk main aman saat berurusan dengan aturan. Dan disinilah tragedinya. Kita menuntut pemimpin sempurna di negeri yang dipenuhi kemunafikan. Kita berharap pada perubahan cepat di tengah masyarakat yang masih berjuang melawan mentalitas lama, mentalitas yang lebih suka menyalahkan daripada menyelesaikan. Jokowi bukan penyelamat, dan dia pun tidak pernah mengklaim demikian. Dia hanya seorang manusia yang bekerja di tengah badai. Apakah dia membuat kesalahan? Tentu saja. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus terpaku pada kesalahannya, atau kita mau melangkah bersama untuk memperbaiki negeri ini? Karena negeri ini tidak akan berubah hanya dengan berganti pemimpin. Negeri ini berubah ketika rakyatnya berhenti menunggu penyelamat dan mulai menjadi bagian dari solusi. Sampai saat itu terjadi, mungkin bukan Jokowi yang merusak negeri ini, tapi cara kita berpikir yang masih terbelakang. Mengapa mereka tidak bisa melihat hasil yang telah tercapai? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya jauh lebih rumit. Sebagian dari mereka memang tidak mau melihat, karena mengakui hasil berarti meruntuhkan narasi mereka sendiri. Sebagian lagi tidak tahu apa yang harus dilihat, karena terbiasa hidup dalam kerangka pesimisme. Dan tentu saja, ada pula yang sengaja menutup mata, karena lebih nyaman hidup dalam kritik daripada menerima kenyataan bahwa perubahan sedang terjadi. Masalahnya, kita adalah bangsa yang kadang terlalu sibuk mencari kekurangan hingga lupa menghargai kemajuan. Jalan-jalan baru dibangun, kita mencibir, itu hanya pencitraan. Pelabuhan-pelabuhan besar berdiri, kita berkata, itu belum cukup. Infrastruktur menghubungkan desa ke kota, kita sinis, itu kan memang tugas pemerintah. Apapun hasilnya, bagi mereka yang hatinya tertutup, selalu ada celah untuk menyalahkan. Tapi mari kita renungkan sejenak. Siapa yang sebenarnya rugi jika kita terus bersikap seperti ini? Jokowi? Tidak. Pemimpin akan datang dan pergi. Yang rugi adalah kita sendiri. Karena ketidakmampuan menghargai hasil akan membuat kita sulit merawat apa yang sudah dibangun. Mentalitas seperti ini yang membuat banyak proyek mangkrak setelah pemimpin berganti. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Mereka yang tidak mau melihat hasil seringkali adalah orang yang justru menikmati hasil tersebut. Mereka yang dulu terisolasi kini menikmati jalan raya yang mempersingkat waktu perjalanan mereka. Mereka yang dulu kesulitan listrik kini memiliki penerangan hingga ke pelosok. Tapi di ruang publik, mereka tetap berteriak, tidak ada perubahan. Mungkin masalahnya bukan karena hasil itu tidak ada, tapi karena hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin keajaiban. Mereka ingin semuanya berubah dalam sekejap. Padahal, kemajuan bukan sihir. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja keras, dan yang paling penting, kesabaran. Jadi jika mereka masih tidak bisa melihat hasilnya, itu bukan karena hasilnya tidak nyata. Itu karena mereka memilih untuk memandang dari balik kacamata kekecewaan, kepentingan, atau ketidakpedulian. Dan sampai mereka mau membuka mata, hasil itu akan terus ada, meski mereka berpura-pura tidak melihatnya. Namun, meski begitu, kita tak bisa terus-menerus menyalahkan mereka yang memilih untuk buta terhadap kenyataan. Karena pada akhirnya, kebutaan itu bukan hanya milik mereka. Kita sebagai masyarakat pun seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita sibuk menunggu sesuatu yang besar untuk datang, berharap keajaiban akan terjadi di depan mata, padahal perubahan itu sudah terjadi, meski kecil dan perlahan. Ada yang bilang, Jokowi hanya ingin mempopulerkan dirinya sendiri. Tapi bukankah itu paradoks? Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang bekerja keras demi rakyat, lalu dianggap berusaha membangun citra untuk dirinya sendiri. Sementara mereka yang berteriak justru tak pernah melakukan apapun, selain berkomentar dari jauh. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang lebih menikmati popularitas? Pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya, atau mereka yang hanya mampu merusak dengan kata-kata? Ketidakmampuan kita untuk melihat hasil ini berakar pada kebiasaan kita yang sudah terlalu lama terperangkap dalam narasi negatif. Kita lebih suka fokus pada masalah,
bahkan sampai menciptakan masalah yang tidak ada, daripada melihat peluang dan kemajuan yang nyata. Ini bukan sekadar soal Jokowi atau pemerintah. Ini soal cara kita memandang dunia. Kita lebih nyaman terjebak dalam kritik tanpa solusi daripada memberi ruang bagi perubahan yang perlahan tapi pasti. Mari kita bicara soal perbandingan sesederhana itu. Dalam sekejap kita bisa menyebut segala yang salah. Tapi apakah kita pernah mencoba menghitung berapa kilometer jalan yang sudah dibangun? Berapa banyak desa yang kini terhubung dengan listrik? Berapa banyak orang yang mendapat akses pendidikan lebih baik berkat kebijakan yang dicanangkan? Tidak, kita tidak butuh teori-teori besar atau pencapaian fantastis untuk melihat bahwa perubahan sedang berjalan. Coba lihat sekelilingmu, lihatlah yang ada di depan mata dan bukan yang ada di layar. Kemajuan bukan hanya soal angka besar atau proyek-proyek mega, tetapi soal dampaknya terhadap hidup sehari-hari. Perubahan itu terjadi ketika kita bisa merasakan manfaatnya, bukan ketika kita terus-menerus mencari kesalahan dan membenarkan kekecewaan. Apakah ini semua sempurna? Tentu saja tidak. Tidak ada pemimpin yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi jika kita hanya terus mencari celah untuk mengkritik tanpa mau melihat hasil kerja keras yang sudah ada, kita akan terus terjebak dalam lingkaran frustrasi tanpa ujung. Dan lebih parahnya lagi, kita akan melewatkan kesempatan untuk bersama-sama maju sebagai bangsa. Jadi pada akhirnya, bukan hanya Jokowi yang harus membuka mata. Kita juga. Kita yang harus lebih jujur pada diri sendiri dan pada negeri ini. Jika kita terus berpikir bahwa perbaikan hanya akan datang melalui cara lama yang sudah terbukti gagal, maka kita hanya akan terus terjebak dalam rutinitas yang tak pernah membawa kita kemana-mana. Dan inilah kenyataan pahit yang harus diterima. Perubahan tidak akan datang dari mereka yang hanya menginginkan kemenangan instan. Perubahan datang dari mereka yang berani bertahan dalam proses, meskipun terlihat tidak instan, meskipun penuh dengan tantangan. Jokowi mungkin bukan pemimpin yang sempurna, tetapi apakah kita pernah benar-benar memberi ruang untuk pemimpin yang jujur dan sederhana, yang mengorbankan dirinya untuk negara tanpa perlu pamer janji muluk? Ironinya, kita yang selalu menuntut perubahan, seringkali lupa bahwa perubahan bukanlah soal seberapa cepat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi soal seberapa kuat kita bisa bertahan saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Kemajuan itu memang tidak selalu bersinar terang. Kadang ia datang dalam bentuk kesabaran yang membosankan, dalam bentuk perjalanan panjang yang tidak terlihat glamor. Tapi kita sebagai bangsa harus mulai belajar untuk menghargai bahkan langkah-langkah kecil yang menuju ke arah yang lebih baik. Apa yang terjadi jika kita terus-menerus menutup mata pada apa yang telah dicapai? Apa yang akan terjadi jika kita tidak mau melihat kemajuan yang sudah ada, meskipun itu terlihat tidak sempurna? Kita akan terus berputar dalam lingkaran ketidakpuasan, di mana setiap langkah maju akan selalu dianggap sebagai kegagalan. Kita akan menjadi bangsa yang terus mencari alasan untuk tidak maju, tanpa pernah berani menerima kenyataan bahwa kita perlu berubah dari dalam diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, apakah kita siap untuk menghadapi kenyataan bahwa kemajuan yang kita dambakan itu tidak bisa datang tanpa pengorbanan, tanpa konsistensi, tanpa keberanian untuk menghadapi kritik, bahkan dari mereka yang tak pernah melakukan apapun selain mengkritik? Kita harus jujur. Apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa kita juga memiliki tanggung jawab dalam perubahan ini? Jika terus-menerus kita hanya mencari-cari kesalahan di luar sana, tidak peduli sejauh mana usaha dan pencapaian yang telah dilakukan, kita akan selalu terjebak dalam pola yang sama. Pola mengeluh tanpa memberi solusi, pola mencerca tanpa memberi dukungan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam perubahan itu sendiri. Jadi mungkin sekarang saatnya kita berhenti bertanya, apa yang Jokowi sudah lakukan? Dan mulai bertanya, apa yang telah saya lakukan untuk bangsa ini? Karena perubahan sejati dimulai bukan hanya dari pemimpin yang ada di depan kita, tetapi dari kita yang ada di belakangnya. Dari setiap individu yang memiliki keberanian untuk melihat, merasakan, dan berkontribusi pada kemajuan yang ada. Karena kenyataannya, kita terlalu sering terjebak dalam posisi sebagai pengamat. Kita duduk di tepi lapangan, memberi komentar tentang permainan, tapi enggan mengambil sepatu dan masuk ke dalamnya. Kita sibuk mengutuk ketika pemimpin berbuat salah, tapi lupa bahwa pemimpin juga adalah manusia yang tak lepas dari kelemahan. Kita lebih memilih untuk menyalahkan satu orang daripada memandang lebih luas, bahwa kemajuan bangsa ini adalah tanggung jawab kolektif, bukan sekadar tugas satu individu.
Apa yang terjadi jika kita terus-menerus menuntut kesempurnaan, sementara kita sendiri hidup dalam ketidakpedulian terhadap realitas? Apa yang terjadi jika kita terus mencerca tanpa memberi dukungan? Kita akan menjadi bangsa yang kehilangan arah, yang lebih sibuk mencari kesalahan daripada mencari solusi. Kita akan terjebak dalam kebingungan, terkungkung dalam ego kolektif kita yang tak ingin merelakan kenyataan bahwa perubahan itu butuh waktu, butuh proses, dan lebih dari itu, butuh keinginan untuk bersatu. Perubahan bukanlah hasil dari retorika atau debat kosong yang hanya berputar-putar tanpa arah. Perubahan datang dari tindakan nyata yang tak selalu terlihat mencolok namun memiliki dampak jangka panjang. Tindakan nyata datang ketika kita berhenti mencari kambing hitam dan mulai menggulung lengan untuk bekerja. Ketika kita tidak lagi membiarkan politik menjadi ajang adu kekuatan antar kelompok, tetapi menjadikannya sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi mari berhenti menunggu. Mari berhenti hanya duduk dan mengkritik. Jika kita ingin melihat perubahan yang lebih besar, kita harus berani melihat kenyataan, berani menghargai kemajuan, sekecil apapun itu, dan lebih penting lagi, berani berkontribusi. Kalau kita terus mengandalkan pemimpin untuk semuanya, kita hanya akan menjadi penonton dalam cerita besar ini. Dan jika kita hanya menjadi penonton, kita tidak akan pernah merasakan hasilnya. Karena perubahan sejati dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari bagaimana kita menyikapi setiap langkah kecil menuju kemajuan. Lalu, jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, apakah negeri ini lebih maju ketika Jokowi menjabat sebagai presiden? Ini pertanyaan yang wajar, tetapi jawabannya lebih kompleks dari sekadar ya atau tidak. Kita perlu melihat lebih jauh, menilai tidak hanya berdasarkan permukaan atau klaim-klaim kosong yang hanya muncul setiap kali pemilu. Kita harus membandingkan fakta, bukan sekadar narasi yang dihembuskan oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa menilai kemajuan dengan ukuran yang seragam. Apalagi jika kita terjebak dalam nostalgia semu masa lalu yang ternyata hanya meninggalkan masalah yang tak terpecahkan. Pada era sebelumnya, pemimpin yang datang mungkin sukses menciptakan kebijakan-kebijakan spektakuler yang terlihat megah, tapi apakah kebijakan itu berhasil untuk jangka panjang? Apakah mereka mengatasi akar masalah yang selama ini menghambat negara ini berkembang? Jokowi di sisi lain mengambil pendekatan berbeda. Dia bukan tipe pemimpin yang suka menciptakan sensasi besar. Tidak ada grandstanding atau pencitraan yang berlebihan. Tetapi jika kita menilai dari kebijakan-kebijakan yang dia dorong, pembangunan infrastruktur yang masif, perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai upaya untuk meratakan pembangunan ke seluruh Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada kemajuan yang jelas. Pembangunan infrastruktur misalnya, yang sangat sering dikritik oleh sebagian pihak sebagai hanya proyek pencitraan, justru memberi dampak nyata bagi ekonomi daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Pelabuhan, jalan tol, dan bandara baru telah membuka peluang ekonomi baru, memperpendek jarak antar wilayah, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Apakah hal ini bisa terjadi sebelumnya? Tidak, karena proyek-proyek semacam itu seringkali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Kesehatan dan pendidikan, dua sektor yang seringkali menjadi momok dalam pemerintahan sebelumnya, juga mengalami perbaikan signifikan. Dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses, Jokowi berusaha memecahkan masalah yang selama ini terabaikan oleh kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pusat-pusat pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan sekolah-sekolah dengan kualitas yang meningkat di luar Jawa menjadi bukti bahwa kemajuan itu tak harus hanya diukur dari angka, tetapi dari dampaknya pada masyarakat. Tapi tentu saja ada yang berpendapat bahwa semuanya ini belum cukup. Mereka menginginkan kemajuan yang lebih cepat, yang lebih spektakuler. Padahal, kemajuan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang instan dan mudah dicerna. Kadang, ia datang perlahan dalam bentuk perubahan, pola pikir, pembangunan yang terarah, dan keberanian untuk mengatasi masalah struktural yang sudah mengakar. Dan jika kita melihat lebih jauh, kita akan sadar bahwa salah satu hal yang paling membedakan kepemimpinan Jokowi dengan sebelumnya adalah kesediaannya untuk melawan arus. Untuk tidak mengikuti cara-cara lama yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dia mungkin bukan pemimpin yang berkarisma dengan gaya kepemimpinan yang penuh drama, tetapi dia adalah pemimpin yang bekerja dalam diam, menghadapi tantangan dengan ketekunan, dan tidak takut untuk mengambil keputusan yang sulit meskipun berisiko. Jadi apakah negeri ini lebih maju di bawah Jokowi? Tentu jawabannya tergantung pada sudut pandang kita.
Jika kita melihat dari sisi pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas hidup yang lebih inklusif, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan global, jawabannya adalah ya, ada kemajuan yang nyata. Namun, jika kita terjebak pada idealisme yang terlalu mengharapkan perubahan instan tanpa memahami kompleksitas yang ada, kita mungkin akan selalu merasa bahwa Indonesia belum cukup maju. Yang jelas tidak ada pemimpin yang bisa memuaskan semua orang. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengakui hasil kerja, memperbaiki kekurangan, dan lebih banyak berperan aktif dalam perubahan yang kita inginkan. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kita sering kali terjebak dalam kebiasaan mencari kesalahan orang lain, menuntut pemimpin untuk membawa perubahan dengan cara yang kita inginkan, tanpa sadar bahwa kita juga bagian dari proses itu. Jika kita terus menunggu pemimpin yang sempurna atau perubahan yang instan, kita akan terus terjebak dalam rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang tak berujung. Kemajuan bukanlah sekadar soal proyek besar atau janji manis yang diucapkan selama kampanye. Kemajuan adalah tentang bagaimana kita sebagai bangsa bisa bersama-sama melewati kesulitan dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk generasi mendatang. Setiap langkah kecil menuju perubahan, meskipun kadang terlihat tak signifikan, adalah hasil dari perjuangan yang tak terlihat dan kerja keras yang sering kali terabaikan. Jadi jika kita benar-benar ingin melihat negara ini maju, kita harus siap untuk menjadi bagian dari perubahan itu, mulai dari diri kita sendiri.